RPA Perindo mendampingi korban kekerasan seksual menjalani pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Jiwa, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat. Pendampingan ini merupakan konsistensi RPA Perindo dalam mengawal kasus kekerasan seksual terhadap NSF yang merupakan penyandang disabilitas hingga tuntas. Kita mendampingi korban ada NSF yang tindakan kekerasan seksual. RPA membantu di sini, ada pemanggilan oleh Polda, disuruh ke Rumah Sakit Jiwa untuk pemeriksaan visum et repertum, menambah bukti agar cepat P21 itu aja. Udah berapa lama sih Bu kasus itu? Ini sebenarnya hampir udah 2 tahun lebih. Tapi kita mendampinginya belum setahun lah. Sementara itu RPA Partai Perindo hadir pada sidang kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Negeri Tangerang. Majelis hakim memvonis kedua terdakwa pidana 1 tahun penjara dan diwajibkan membayar restitusi sebesar Rp9.300.000. Korban mudah-mudahan dan keluarga dapat menerima ini dan juga nanti pulih kembali dari kondisi mereka yang alami yang telah terjadi, sehingga mereka kehidupannya lebih baik lagi. Relawan perempuan dan anak Partai Perindo sepakat dengan vonis yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa sebagai bagian dalam pembinaan. Tim Liputan iNews melaporkan. Berakhirnya masa panen dan musim kemarau berkepanjangan serta dampak El Nino menjadi pemicu utama terus melonjaknya harga beras dalam beberapa bulan terakhir. Dampak kenaikan ini diprediksi akan semakin memburuk karena Indonesia sudah memasuki tahun yang penuh dengan agenda politik. Untuk mengatasi harga beras yang terus mengalami lonjakan, Partai Perindo mendesak agar pemerintah melalui berbagai lembaga terkaitnya untuk segera melakukan stabilisasi harga beras. Jadi waspadanya adalah di tahun politik ini pasti akan ada polarisasi, jangan sampai terjadi perbedaan polarisasi, beras pangan pun menjadi kenaikan. Nah itu akan menjadi kisruh sih. Nah kita menghimbau segera mungkin pemerintah harus mendistribusikan secara cepat ke masyarakat melalui stakeholder-stakeholdernya. Tingginya harga beras juga akan memicu dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Iya, Anda masih di News Pagi pemirsa. Terima kasih bersama saya Bayu Pradana dan rekan saya Yasmin Atadia. Pemirsa, ada berita gembira dari Asian Para Games di Hangzhou, China. Atlet para atletik Indonesia Sabto Yogo Purnomo berhasil meraih emas ketiganya di Asian Para Games 2022. Ya, Yogo juga mempertajam rekornya sendiri di ajang tersebut. Sprinter Indonesia Sabto Yogo Purnomo tampil sensasional di laga final para atletik Asian Games 2022. Dia menjadi yang terbaik di nomor lari 100 meter T37 Putra dengan catatan waktu 11,35 detik. Yogo pun sukses meraih emas ketiganya. Sabto Yogo unggul atas wakil Arab Saudi Ali Youssef Al Nakhli yang finish di posisi 2 dan wakil India Shreyans Trivedi di posisi 3. Lebih membanggakan lagi, Yogo sukses mempertajam rekor Asian Para Games atas namanya sendiri. Sebelumnya catatan waktu terbaiknya berada di angka 11,49 detik di Asian Para Games 2018 Jakarta Palembang. Sebelumnya, Yogo telah sukses menyumbang emas Asian Para Games di nomor 400 meter T37 Putra dan 200 meter T37 Putra. Bahkan saat menang di nomor lari 400 meter, dia berlari sambil menahan sakit akibat cedera kaki. Dia pun berambisi bisa menambah medali lagi. Pemirsa, tim para balap sepeda tambah pundi-pundi medali Indonesia dengan raihan 2 medali emas di ajang Asian Para Games 2022. Ya, prestasi diperoleh melalui 2 atlet, Sri Sugianti dan Muhammad Fadli Imanuddin. Tim para balap sepeda Indonesia berhasil merebut 2 medali emas sekaligus di hari keempat ASEAN Para Games 2022 yang digelar di Chun'an Jiangsu Sports Center.
Emas pertama Indonesia datang dari Sri Sugiyanti di nomor time trial B21 km putri dengan catatan waktu 27 menit 57,95 detik. Sementara emas kedua diraih Muhammad Fadli Imamuddin di nomor time trial C4 strip 5 21 km putra dengan catatan waktu 25 menit 14,14 detik. Sri Sugiyanti kalahkan pesepeda tuan rumah Wang Linhua yang meraih perak dan pesepeda Malaysia Nur Azlia Syafinas yang meraih perunggu. Sebelumnya Sri meraih medali perak dari nomor B3000 meter individual pursuit putri. Sementara itu Muhammad Fadli meraih emas setelah kalahkan wakil tuan rumah Wang Xian yang finish posisi 2 dan wakil Uzbekistan Boy Murod Yevkochev di posisi 3. Ini adalah medali kedua Fadli setelah sebelumnya mendapat perunggu. Kesuksesan Sri dan Fadli meraih emas membuat tim para balap sepeda Indonesia telah melampaui target medali ASEAN Para Games 2022. Tidak kalah membanggakannya, tim para catur Indonesia tampil impresif di Asian Para Games 2022. Ya, mereka sumbang 7 emas sekaligus dari berbagai nomor. Indra Yoga mempersembahkan emas di nomor individual standar V B1 Putra, sementara Tirto menyumbang emas di nomor individual standar P. Tim standar V B1 Putra yang diperkuat Fitrianto Prasetyo, Sopian Yadi, dan Indra Yoga juga jadi pemenang. Begitu pula tim standar P Putra. Atlet-atlet catur putri pun tak kalah berprestasi. Wijayanti Putri Brahmana Aisyah torehkan emas di nomor individual standar V B2 B3. Dua tim standar V B2 B3 Putri dan tim standar P B2 B3 Putri juga berhasil menyumbang emas. Atas raihan 7 emas dari tim para catur, perolehan medali emas Indonesia menjadi 19 medali. Pemirsa, di tengah kondisi pemulihan cedera, Siti Mahmudah, atlet para angkat berat, berhasil menyumbang medali perunggu. Iya, padahal Siti Mahmudah tidak ditargetkan meraih medali, pemirsa. Siti Mahmudah berhasil meraih medali perunggu bagi Indonesia di nomor 79 kg putri. Siti mengakui keunggulan wakil Cina Miao Yuhan di posisi pertama dan wakil Jordania Isa Asma Sokhri di posisi kedua. Siti menambahkan lawan dari China dan Jordania cukup berat karena berbeda jauh dari segi angkatan. Tetap berjuang dan semangat juga menjadi perhatian khusus dalam meraih medali perunggu. Sang pelatih Eko Supriyanto bersyukur karena Siti bisa membuktikan bahwa dirinya bisa menjadi juara. Medali perunggu untuk Indonesia, dan terima kasih untuk semua warga Indonesia, Bapak Menteri, semua NPC Indonesia, semuanya yang telah mensupport dan mendukung saya selama ini. Persiapannya latihan terus, ya sambil berdoa yang paling penting. Jadi untuk ASEAN ini kita tidak menghargai dia medali, tapi ya syukur alhamdulillah berkat doa semua rakyat Indonesia dan kelancaran atas Tuhan Yang Maha Esa, dia bisa mendapatkan perunggu. Itu malah di luar target kita. Atlet para angkat berat lainnya masih akan terus berjuang di nomor 86 kg putri, yaitu Sriyanti pada esok hari. Diharapkan atlet para angkat berat terus semangat agar mampu melampaui target yang sudah berhasil. Dari Hangzhou, China, Kevin Pakan, Novan Dwi, iNews melaporkan.